Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Simbolis dan Diabolis. Saya Uli Manalu. Di awal tulisannya kali ini Pendeta Yowas mengutip pernyataan atau respon seseorang atas ceramahnya mengenai ajaran gereja. Responsnya adalah, masa sih doktrin hanya sebuah simbol? Doktrin kan kebenaran yang alkitabiah dan mutlak. Sahabat, Pendeta Yowas yakin sekali bahwa dirinya tidak pernah mengatakan bahwa doktrin cuma sebuah simbol, apalagi dengan aksen yang terdengar cuma atau cuman. Lazimnya jika Pendeta Yowas mendengar kalimat protes semacam itu, dia akan berkata kepada orang tersebut bahwa istilah Latin dari pengakuan iman rasuli yang diakui mayoritas gereja di lingkungan kekristenan barat adalah Symbolicum Apostolorum atau Symbolum Apostolicum. Jadi pengakuan iman Kristen yang sangat doktrinal itu adalah simbol, tidak lebih dan tidak kurang. Jika demikian, apa yang sebenarnya dimaksud dengan simbol? Secara teologis, kata simbol selalu memiliki dua pengertian. Yang pertama, ia menunjuk pada sebuah kumpulan atau koleksi. Pengakuan iman rasuli merupakan simbol sebab ia berisi kumpulan atau koleksi butir-butir keyakinan iman Kristen yang paling mendasar. Kedua, simbol berarti juga tanda. Dua pihak yang menjalin sebuah perjanjian lazimnya memberikan sebuah tanda kesepakatan tersebut. Nah, pengakuan iman rasuli juga menjadi simbol dalam pengertian ini. Ia menjadi tanda relasi antara manusia yang mempercayai dan Allah yang dipercayai. Kedua makna ini sama-sama menunjukkan relasi dan kedekatan. Simbol mengumpulkan yang terpisah menjadi satu. Simbol juga menandai relasi yang secara erat terbentuk. Keduanya dimungkinkan karena awal sim yang dalam bahasa Yunani berarti bersama-sama. Symbolum Apostolicum tidak bermakna pada dirinya jika dilepaskan dari fungsinya sebagai sebuah tanda yang menunjuk pada relasi Allah dan manusia. Fungsi simbolis ini pula yang harus kita pahami ketika berurusan dengan seluruh tindakan religius, ibadah, doktrin, etika, dan sebagainya. Jika demikian, maka doktrin bukan cuma simbol. Sangat menarik untuk membandingkan kata simbolis dan diabolis, sahabat, yang ternyata memiliki akar kata yang sama, yaitu balo, yang artinya melempar. Sementara awalan sim berarti bersama-sama. Awalan dia berarti sebaliknya, yaitu melintasi atau memisahkan. Jadi apapun yang simbolis senantiasa menyatukan, apapun yang diabolis selalu memisahkan. Tak heran kata diabolis dikenakan pada iblis yang memang selalu gemar memisahkan manusia dari Allah dan sesamanya. Pertentangan antara yang simbolis dan yang diabolis ini tampaknya penting untuk kita pahami terkait dengan hidup beragama kita. Sahabat, Pendeta Yowas menyatakan tidak memakai kata agama sebagai sebuah kenyataan objektif, tetapi kata beragama sebagai sebuah cara menghayati agama tersebut secara subjektif. Sebab berbicara mengenai agama, siapapun, apalagi para pengikutnya, akan bersepakat bahwa agama pada dirinya baik. Agama pada dirinya baik karena membuka cakrawala seseorang pada sang kebaikan. Agama pada dirinya menjadi simbol dari sang kebaikan itu sendiri. Akan tetapi cara kita beragama bisa jadi berseberangan dengan makna agama. Yang simbolis tiba-tiba dapat berubah menjadi diabolis. Apa yang seharusnya mengikat dan merelasikan, kini dapat dimanipulasi untuk tujuan memecah belah dan merusak. Itu sebabnya agama tampaknya menjadi alat paling favorit bagi iblis untuk bekerja secara diabolis. Maka ini saran Pendeta Yowas, sahabat. Berhati-hatilah dalam beragama. Tidak semua yang berbau agama akan otomatis baik dan benar. Sebuah atribut keagamaan misalnya bisa saja pada saat bersamaan bersifat simbolis, artinya membawa kesatuan dan persahabatan, dan diabolis, artinya memecah belah dan menyingkirkan. Sikap berhati-hati ini sebaiknya diarahkan pertama-tama pada diri kita sendiri dan komunitas kita sendiri sebelum kita pakai untuk menilai orang lain atau komunitas lain. Sebaliknya pun benar, tidak semua yang tidak berbau agama lantas jahat atau diabolis. Ia bisa saja menjadi sebuah simbol yang menuntun kita kepada Allah, sang kebenaran, kebaikan, dan keindahan sejati. Tentu saja tak tertutup kemungkinan juga bahwa ia juga berwajah diabolis. Sahabat, dari sinilah kita bisa memahami kenapa ada orang-orang yang lebih suka mengekspresikan spiritualitasnya dengan memakai simbol-simbol yang kental secara religius, dan sebagian lagi
lebih memilih mengekspresikan apa yang dipercayainya dengan mempergunakan simbol-simbol non-religius. Kita tidak dapat menilai dengan cepat kadar dan tingkat spiritualitas seseorang hanya dari simbol-simbol yang menjadi pilihannya. Malahan selama beberapa tahun belakangan kita telah dibingungkan dengan banyak sekali orang beragama. Maksudnya orang-orang yang memakai simbol religius yang justru perilakunya berkebalikan dari apa yang ingin mereka simbolkan. Misalnya saja, tak sedikit orang yang memakai simbol keagamaan justru hidupnya dipenuhi dengan kekerasan, ketidakadilan atau korupsi. Ketika itu terjadi, sahabat, simbol sebaik apapun berubah menjadi diabolis. Di sisi lain, Pendeta Yowas menyatakan kurang setuju dengan mereka yang beranggapan bahwa kita sebaiknya beragama secara non-simbolis. Sebab di balik anggapan ini terdapat sebuah pemahaman bahwa simbol tidak memiliki makna sama sekali. Padahal sebagaimana yang kita bahas tadi, kita tak pernah lepas dari simbol. Sahabat, seorang filsuf bernama Ernest Cassirer pernah mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah binatang simbolis, animal symbolicum. Kita selalu hidup di dalam dan melalui simbol. Salah satu buku nyanyian jemaat yang populer di Indonesia adalah Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB. NKB diterbitkan untuk jemaat-jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI), tetapi yang juga cukup dikenal di gereja-gereja lain. Salah satu kidung yang menampilkan watak simbolis dari kehidupan kita adalah NKB 212 yang berjudul Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Isi syairnya sangat simbolis. Kita diundang melakukan hal besar bagi dunia, hidup berarti bagi dunia, serta mencerminkan kasih-Nya. Terlepas dari indahnya kidung ini, ada satu hal yang mengganjal hati Pendeta Yowas, yaitu refrennya dalam bahasa Indonesia. Pendeta Yowas mengutipnya untuk kita juga dalam teks aslinya dalam bahasa Inggris. Dalam bagian refren bahasa Indonesia dituliskan demikian: "Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia." Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Berikut adalah refren dalam bahasa Inggris. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Someone far from harbor you may guide across the bar. Brighten the corner where you are. Pendeta Yowas menuliskan bahwa terjemahan refren nyanyian ini mengganggunya sebab membuka kemungkinan bagi kita untuk terlalu besar menilai diri sendiri. Bagian yang dimaksud adalah kata-kata jadilah suluh dunia. Sahabat, bukankah Yesus sendiri berkata bahwa ialah sang terang dunia? Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 12 ayat 46. Yesuslah terang dunia, bukan kita. Memang di dalam Matius 5 ayat 14, Yesus sendiri menegaskan, "Kamu adalah terang dunia." Akan tetapi kita perlu sungguh memahami bahwa kata dunia dalam teks tersebut bukanlah dunia ciptaan Allah ini, melainkan lebih bermakna lingkungan, tempat kita tinggal, dunia kita. Untungnya teks asli refren kidung ini berkata lain, yaitu brighten the corner where you are. Terangilah sudut tempat engkau berada. Kita hanya diundang untuk menerangi sudut kecil yang Tuhan inginkan kita berada, bukan seluruh dunia ini. Artinya teks dalam bahasa Inggris dari refren ini secara lebih rendah hati menampilkan sebuah kehidupan simbolis bagi kita masing-masing. Kita hanyalah seperti sebuah lilin kecil yang memperoleh nyala api dari sang terang dunia, lantas menjadi simbol Kristus di sudut kecil itu. Kita harus berjuang keras untuk terus menyala hingga tetes yang terakhir sebelum akhirnya selesailah hidup dan tugas kita. Pendeta Yowas khawatir ketika kita berusaha kuat menjadi terang dunia, kita justru menggantikan posisi Kristus. Ketika itu terjadi, sahabat, hidup kita tak lagi secara simbolis menampilkan Kristus. Ia justru ingin menjadi simbol bagi kejumawaan diri kita. Dan dengan demikian, hidup kita yang sesungguhnya tak berarti, ini justru menjadi diabolis. Ia akan memisahkan dan menjauhkan orang lain di sekitar kita dari Allah, Sang Terang. Sampai di sini labirin kehidupan kali ini. Terima kasih sahabat, Anda sudah meluangkan waktu Anda. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap labirin kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Sahabat, jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan video ini untuk teman dan kerabat, serta klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Terima kasih, sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.